Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah misteri yang berjudul Gunung Kerinci Diikuti Kuntilanak. Setiap saya ngajak Heri, teman saya di Palembang, untuk mendaki Gunung Kerinci, dia selalu menolak. Dia yang sudah 2 kali mendaki Gunung Kerinci di perbatasan Sumbar Jambi selalu gagal mendaki. Bukan karena fisiknya nggak kuat sampai ke puncak, tapi selalu ada gangguan aneh yang dia alami selama pendakian. Saya penasaran kenapa dia ngotot nggak mau diajak ke Gunung Kerinci. Padahal ke beberapa gunung dia malah bersemangat. Lalu dia menceritakan tentang kisah mistis yang dialaminya waktu pendakian Gunung Kerinci. Saat dia mendaki Gunung Kerinci, selama memulai perjalanan, dia dan teman-temannya memang gak merasa ada hal-hal yang aneh. Sampai akhirnya mereka ngecamp di pos pertama. Seperti aktivitas biasa, mereka mendirikan tenda, masak, makan, dan tidur. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka merasa kelelahan dan beristirahat di pinggir jalur pendakian. Awalnya mereka berencana untuk memasak nasi dan mie karena sudah merasa kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba hujan mengguyur mereka dengan derasnya. Mereka pun kaget karena tiba-tiba hujan datang dan membuat mereka basah kuyup. Mereka lalu membereskan nesting dan kompor yang mereka keluarkan dan melanjutkan perjalanan. Anehnya saat mereka mulai berjalan, hujan mendadak berhenti. Mereka pun tidak merasa ada yang aneh. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka pun ngecamp di pos selanjutnya karena hari sudah sore. Tiba-tiba hujan kembali mengguyur tenda mereka. Aktivitas masak-memasak terpaksa dilakukan di dalam tenda. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Seperti kejadian sebelumnya, di tengah perjalanan mereka beristirahat untuk sekedar membuat minuman hangat. Lagi-lagi hujan kembali mengguyur mereka. Padahal selama perjalanan, cuaca nampak bersahabat. Tidak terlihat mendung atau gelap. Saat itu mereka berteduh di bawah pohon. Heri lalu melihat ke atas pohon tempat mereka berteduh. Ternyata di atas dia ada penampakan menyeramkan. Heri melihat ada wanita berjubah putih seperti kuntilanak yang berada tepat di atas mereka. Tanpa pikir panjang mereka pun lalu bergegas turun gunung dan tidak melanjutkan pendakian lagi. Ternyata katanya di Gunung Kerinci dilarang untuk makan langsung dari nesting masakan. Jadi makanan harus dipisah dulu ke nesting lainnya yang tidak digunakan untuk masak. Mereka awalnya tahu pantangan ini, tapi mereka tidak menggubrisnya karena hanya menganggap itu sebagai bualan belaka. Gak tahu juga ya kalau ada yang makan langsung dan tidak terjadi apa-apa. Masih dengan cerita di Gunung Kerinci, kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan satu tim pendaki yang gak terlalu mengerikan, tapi dikasih pertanda saja saat di perjalanan. Adi, satu tim pendaki, ditemani pendaki senior ke Gunung Kerinci yaitu Ali. Selama perjalanan mereka tidak menemukan rintangan yang berarti, selain kecapean dan kedinginan. Hal yang lumrah dialami oleh para pendaki. Di tengah perjalanan salah satu pendaki, sebut saja namanya Rian, ia menemukan jaket outdoor berwarna merah di tengah jalur. Kondisi jaket tersebut masih baru dan bagus dan tidak terlihat rusak dan kotor. Wah, ada jaket nih, masih bagus, bawa ah. Paling ini jaket pendaki lain yang tertinggal.
Ali langsung melihat ke belakang ke arah Rian. Dia juga melihat jaket yang akan diambil oleh Rian. Lalu Ali melarang Rian untuk mengambil jaket tersebut dan menyuruhnya bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Pendakian pun berhasil dilaksanakan hingga ke puncak. Lalu mereka bergegas turun gunung dan beristirahat di salah satu rumah warga di bawah kaki Gunung Kerinci. Lalu Ali menceritakan alasannya melarang Rian mengambil jaket tersebut. "Kamu tahu nggak kenapa saya larang kamu ambil jaket itu?" kata Ali. "Kenapa bang?" tanya Rian. "Itu jaket milik pendaki wanita yang hilang beberapa tahun lalu di Gunung Kerinci," kata Ali. "Saat itu saya ikut menjadi tim SAR untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Dari fotonya, pendaki wanita menggunakan jaket yang mirip seperti yang kamu temukan. Makanya saya larang kamu ambil jaket itu. Logikanya, gak mungkin kondisi jaket itu masih bagus dan terlihat baru. Pendaki wanita itu aja hilang entah kemana. Pastinya jaketnya rusak atau entahlah." Ternyata sebelum Rian menemukan jaket itu, Ali melihat ada sepatu pendaki yang mirip seperti sepatunya pendaki wanita yang hilang tersebut. Dia pun hanya diam dan melanjutkan perjalanannya. Mungkin kemiripan jaket tersebut hanya kebetulan saja. Tapi karena Ali ingin menghindari resiko terjadinya hal-hal mistis, menjadi alasan dia melarang keras Rian mengambil jaket itu. Yang selanjutnya, cerita ini dialami langsung oleh teman akrab saya yang bernama Jaya. Dia emang gak mendaki Gunung Kerinci, tapi dia jalan-jalan cuma sampai kaki Gunung Kerinci. Saat itu dia berkunjung ke Jambi karena ada kerjaan. Mungkin kemiripan jaket tersebut hanya kebetulan saja. Lalu dia diajak temannya di Jambi untuk sekedar berjalan-jalan di kaki Gunung Kerinci. Karena dia nggak hobi mendaki gunung, akhirnya dia hanya menikmati sejuknya udara di kawasan gunung saja. Saat dia berjalan sendirian mendekati kaki Gunung Kerinci, dia bertemu seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Busana anak kecil itu berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia hanya pakai pakaian kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Karena anak kecil itu tidak menggunakan baju, Jaya akhirnya memberikan baju yang ada di tasnya agar bisa digunakan oleh anak kecil itu. Lalu anak kecil itu berlari meninggalkan Jaya dengan membawa baju yang didapatnya. Tampak terlihat jelas wajah sang anak yang kegirangan setelah dihadiahkan baju bergambar Ben Krung. Tak lama setelah anak kecil itu berlalu dari hadapannya, Jaya langsung menoleh ke belakang karena ada suara gaduh yang terdengar jelas. Dia melihat ada beberapa pria dewasa yang pakaiannya juga sama dengan anak kecil itu dan berusaha mendekatinya. Karena ketakutan, Jaya pun kabur ke arah perkampungan warga. Dia mengira pria-pria berwajah sangar itu akan menyerangnya. Saat jarak antara Jaya dan pria-pria itu semakin dekat, Jaya pun memilih berhenti berlari dan bersiap untuk berkelahi dengan para pria asing tersebut. Namun ternyata pria-pria tersebut bukan ingin menyerangnya, namun memberikan sesuatu kepada Jaya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, salah satu pria tersebut memberikan gelang berbahan kulit ke Jaya. Karena melihat kesamaan karakter dan busana yang digunakan oleh anak kecil tadi dan pria ini, Jaya langsung mengerti kalau pria-pria ini kemungkinan adalah keluarga anak kecil tersebut. Hadiah sederhana ini mungkin sebagai bentuk rasa terima kasih mereka karena Jaya telah menghadiahkan kaos ke anaknya. Lalu Jaya pun berjalan ke arah kampung warga dan menemui temannya. Hadiah gelang itu pun langsung dipakainya hingga ia pulang ke rumah. Karena merasa nyaman menggunakan gelang tersebut,
Jaya tidak pernah melepaskannya. Bahkan saat mandi dia masih menggunakan gelang tersebut. Tapi lama-kelamaan rasa gatal mulai terasa di tangannya. Tepat pergelangan tangan yang menggunakan gelang tersebut. Dia lalu melepas gelang tangannya. Setelah dilepas, dia mencium aroma sangat busuk yang berasal dari gelang tersebut. Akhirnya dia meletakkan gelas itu di atas lemarinya. Beberapa hari kemudian ayah Jaya mengajak ngobrol Jaya dan menanyakan tentang perjalanannya selama berada di Jambi. "Gimana kemarin di Jambi? Kerjanya beres?" tanya ayah Jaya. "Beres ya, cuma waktu aku ke kaki Gunung Kerinci, ada orang, kayaknya suku anak dalam di sana deh. Dia memberi saya gelang berbahan kulit dan sedikit berbulu," kata Jaya. "Oh itu, iya, ayah melihatnya kemarin waktu kamu pakai. Lalu kenapa kamu nggak pakai lagi?" tanya ayah Jaya. "Nggak ah, gatel pergelangan tanganku ya. Lagian baunya busuk banget, jadi aku lepas aja." Ayah Jaya hanya tersenyum saja mendengarnya. Jaya sama sekali tidak pernah lagi menyentuh gelang tersebut. Dia membiarkan gelang itu tergeletak di atas lemari bajunya. Setahun kemudian, saat Jaya sedang tidur, tiba-tiba dia terjaga dengan kondisi mata yang masih setengah sayu dan tubuh yang masih lemas di atas kasurnya. Dia melihat ada bayangan hitam yang berada di kamarnya dan mendekat ke arah lemari bajunya. Jaya mengira dia hanya bermimpi saja dan kembali melanjutkan tidurnya. Beberapa hari kemudian, entah mengapa Jaya kepikiran sama gelang tersebut. Dia lalu mengambil gelangnya, namun saat dicari, gelangnya menghilang. Padahal gelang tersebut diletakkannya di tengah atas lemarinya. Teman-temannya juga tidak tahu keberadaan gelang itu. Terlebih lemarinya juga tinggi. Jaya pun enggan untuk menguras tenaga mencari keberadaan gelang itu. Dia akhirnya kembali melanjutkan aktivitasnya. Seminggu kemudian ayah Jaya kedatangan tamu, teman ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka lalu mengobrol panjang lebar, sampai akhirnya Jaya pun dipanggil untuk menemui teman ayahnya tersebut. "Darman, kamu masih pakai gelang itu?" tanya ayah Jaya. "Masih mas, nih masih kupakai." Darman menunjukkan sembari mengangkat lengan bajunya hingga ke atas. Tampak bentuk gelang yang sama seperti gelang yang didapat Jaya, tapi diameternya lebih lebar, mengikuti besar otot lengan teman ayahnya. Di sekitaran otot lengan kanan teman ayahnya terlihat juga luka borok yang parah dan berwarna gelap. Jumlahnya pun banyak dan sangat jorok. "Jaya, apa gelang yang dipakai Om Darman itu sama dengan gelang yang kamu dapat waktu di Jambi?" tanya ayah Jaya. "Sama persis ya, tapi bulu di gelang aku tidak sebanyak gelang Om Darman ya," jawab Jaya. "Itu adalah rantai babi, gunanya untuk membuat si pemakai itu kebal," jawab ayah Jaya. "Oh, kamu dapat juga ya. Di mana sekarang gelangnya?" tanya Om Darman. "Hilang Om, gak tahu kemana," jawab Jaya. "Wah, sayang banget tuh," kata Om Darman. "Wah, sayang banget tuh. Kalau dijual bisa sampai 2 miliar itu. Tapi kalau dapat langsung dari orang di sana lebih bagus lagi, karena lebih berkhasiat," jawab Om Darman. "Makanya ayah kemarin tidak memberitahu kamu gelang apa itu. Takutnya kamu akan gunakan gelang itu untuk hal-hal yang tidak benar ya," kata ayah Jaya. "Gila ah Jaya, gak mau ah aku pakai itu. Kalau dari dulu aku tahu itu rantai babi, aku sudah buang sejak lama ya,"
Untung saja sekarang sudah hilang dan tersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Catatan Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.